Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan pujikan. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di air zaman. Berhembuslah, sekarang. Mari saya undang Bapak Ibu kita urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Bapa yang surga, betul Tuhan seperti pujian ini, mohon kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ruangan tempat ibadah ini. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kiranya Engkau curahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi berkat kepada bagi kami semua. Sekarang kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau urapi hati, pikiran, telinga, pendengaran kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan nasihat firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua diberkati dan oleh pendengaran akan firman Tuhan, kami semakin hari semakin dewasa secara iman, semakin tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Elkana. Selamat malam saudara, Shalom. Ya, semua keluargaku yang hadir, puji Tuhan di ibadah malam ini, dan juga yang terkoneksi dengan ibadah ini secara online. Nah, malam ini saya akan sampaikan buat kita semua bahwa mengapa Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam dunia, maka intinya adalah karena Roh Kudus itu mengasihi orang-orang kudusnya. Nah kalau orang tanya, orang kudus itu siapa?
Tak lain dan bukan adalah gereja Tuhan. Yang latar belakangnya adalah semua itu orang berdosa. Kita tahu mengenal orang berdosa itu adalah orang yang dikuasai oleh kekuatan yang lain dan tidak mungkin dapat memiliki satu jalinan hubungan yang baik, yang akrab dengan penciptanya. Karena apa? Karena sudah terjadi satu keadaan yang terputus. Nah, itu sebabnya kemurahan anugerah Allah, sehingga kemurahannya dinyatakan, disediakan penebusan, sehingga saya, Pak Indra, dan semua kita yang hadir, yang seharusnya kita tidak dapat menikmati ya suasana sorga di dalam dunia, maka dia datang menebus kita. Dan kita yang sudah ditebus, yang itu diampuni, dikuduskan, itu disingkirkan setannya dari dalamnya, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Allah itu tahu bahwa orang kudus tidak akan bisa terus konsisten berjalan di dalam kekudusan kalau tidak dibantu dengan kekuatan dari Dia yang Maha Kudus. Karena manusia yang sudah berdosa ini kecenderungannya berpikir secara daging. Dalam keluarga maka terjadi keributan, di tengah masyarakat terjadi ketidakcocokan, ya dalam dunia bisnis orang saling menjatuhkan, bahkan kadang-kadang ya urusan agama itu juga bisa menyebabkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini mengapa bisa demikian? Karena manusia daging itu lemah. Dia condong kepada segala sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Nah itu sebabnya kita ditebus. Poin yang ketiga, Roh Kudus diberikan supaya kita dijadikan kudus dan terus kita berjalan di dalam kekudusan seperti yang Tuhan itu harapkan. Sehingga di dalam dunia ini, walau mungkin dikatakan sudah karut-marut, Allah masih dapat memandang adanya orang-orang yang punya kerinduan terhadap Dia. Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang kudus diberikan mandat, diberikan satu petunjuk dari Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan? Bahkan secara spiritual, secara ajaib, sesuatu yang di luar pikiran manusia, Roh Kudus itu bekerja. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, kita baca sama-sama 2, 3, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Kalau gitu di ruangan ini siapa sebetulnya orang kudus ini? Saya kah? Yang di mimbar ini ada ya Ko Indra atau semua yang ada di sini? Siapa sebetulnya orang kudus itu? Nah, jadi saudara-saudara, kita semua di dalam gereja tertentu, orang kudus itu menunjuk pada pribadi-pribadi khusus. Ya, orang yang bergelar santo, orang yang dianggap memiliki suatu keposisian di dalam suatu keagamaan, terutama di dalam sejarah gereja itu ada kontribusinya yang begitu hebat. Dia orang kudus. Alkitab memberitahu kepada kita. Nanti kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Orang kudus itu adalah setiap orang yang sudah di dalam penebusan. Efesus 2, mari kita buka ayat 18 sampai 22. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tetapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu apa? Satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, baca bareng, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saya dan saudara itu keluarga Allah. Iya kan? Orang-orang kudus. Gak usah minder. Pernah saya waktu mengatakan, kamu itu orang kudus. Enggak lah Pak, saya masih belepotan. Saya katakan, yang ngomong kamu orang kudus siapa? Pak Lurah atau Tuhan? Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, kamu orang kudus, saya mau tanya, saudara kudus tidak? Nah kalau Pak Lurah, ya belum tentu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan itu adalah sekumpulan orang-orang kudus. Nah itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita di dalam tubuh Tuhan, di dalam keluarga Allah, di dalam sekumpulan orang kudus itu saling melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama orang kudus. Coba bayangkan ya, saya mau sampaikan buat kita semua. Andai kata kita tidak sesama orang kudus, saling membangun, saling mendoakan, apa yang dirancang setan atau iblis terhadap orang-orang kudus. Rancangan setan baik atau jahat? Semua kita tahu. Rancangan kuasa gelap ingin menghancurkan, ingin membatalkan rencana Allah yang sudah ditetapkan bahwa orang yang ditebus oleh Kristus Yesus itu sudah ditabiskan menjadi orang apa tadi? Orang kudus. Dan dia ingin menghancurkan. Makanya di dalam kita terus saling membangun, kita tidak bisa mengharapkan dunia itu kemudian bisa kita harapkan. Justru kita semua. Sesama orang beriman ini, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang kudus, ayo kita sungguh-sungguh fokus. Untuk kita saling meneguhkan. Sebab kalau enggak ada. Dunia itu enggak akan peduli sama kita. Ini satu contoh di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Mari kita buka sama-sama. Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa? Yang ditentukan untuk siapa? Orang-orang kudus dalam bukan kerajaan iblis, bukan kerajaan gelap. Ya, ditentukan dalam kerajaan terang. Untuk apa? Menikmati segala berkat yang dia anugerahkan. Makanya saya yakinnya. Kalau kita menyadari, baik dari orang-orang muda yang sudah bisa diberi pengertian, sampai orang-orang tua tahu posisinya. Kamu itu orang kudus. Dan jika kamu terus berjalan dalam kekudusan Allah, maka Tuhan yang Maha Kudus, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Makanya khotbah tadi saya sampaikan yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121. Bahwa Tuhanlah yang selalu menyediakan pertolongan bagi anak-anaknya. Karena dikatakan, Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Saya bangga sekali. Dan harusnya kita semua. Ya.
Kalau kita betul-betul di dalam hidup ini, menyadari inilah orang kudus. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Tadi intinya, membantu kita untuk berdoa buat orang kudus. Bahkan untuk hal-hal yang dikatakan tidak tahu apa yang seharusnya didoakan. Ternyata Roh Kudus di dalam kita menuntun kita untuk berdoa buat suatu kepentingan tertentu di dalam kehidupan orang kudus. Lah ini contoh yang saya maksudkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Saudara-saudara, kita tahu kisah ini. Ya, bagaimana seorang Petrus dimasukkan penjara, ya kan, secara singkat. Dan yang terjadi, di sebuah tempat ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang berdoa. Inilah kumpulan orang-orang kudus itu. Mereka semua berdoa dan saya yakin mereka juga mendoakan untuk Petrus yang ada dalam penjara. Dan yang terjadi, bahwa si Petrus itu didatangi oleh malaikat. Keadaan terpenjara, terikat, kaki, tangan dirantai. Dan yang terjadi, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tiba-tiba malaikat itu menyentuh laki-laki ini. Dan seketika itu, semua ikatan rontok. Malaikat berkata kepada Petrus, "Ayo sekarang beranjak, ikut keluar." Melewati gerbang yang paling dalam, 1, 2, 3, sampai di pinggir jalan. Keluar dari gerbang penjara itu. Ini makanya saudara-saudara ini kasih Tuhan. Begitu sampai di pinggir jalan, tiba-tiba malaikat itu pergi. Ini kesimpulannya apa? Kalau Tuhan sedang berkarya, kuasa mujizat sampai hari ini masih tetap ada. Terjadi pada diri Petrus, terjadi pada diri kita. Persoalannya mungkin beda. Ada yang saudara sedang dalam pergumulan kaitan dengan pekerjaan, dengan kantor saudara, dengan usaha saudara, dengan ekonomi saudara, dengan kesehatan saudara. Tetapi selalu saya meyakini sampai hari ini, ya, yang penting orang kudus saling mendoakan. Satu demi satu, pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita semuanya. Alan, amin. Tidak ada yang mustahil. Ini gerbang masih tertutup. Mungkin dirantai. Kalau zaman sekarang dialiri strom. Betul ya, Indra ya? Supaya apa? Tidak gampang ini tahanan ini bisa keluar begitu saja. Tapi tiba-tiba orang itu bisa keluar. Lah ini contohnya apa? Di dalam aplikasinya sekarang ini. Saya mengatakan, saudara-saudara, sakit sembuh. Itu sudah sering terjadi. Masalah urusan rumit sekali. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Kita manusia itu wajar, kadang-kadang ketika menghadapi satu pergumulan, bingung, susah gitu.
Tapi tiba-tiba saja datang pertolongan Tuhan. Bisa lewat apa saja. Iya kan? Awang mendatangkan makanan aja Tuhan bisa ngirim pakai burung gagak. Kita tidak berharap dunia, kita tidak berharap orang dunia, kita hanya berharap kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan bertindak, Dia bisa memakai apa dan siapa saja. Yang percaya katakan amin. Inilah. Petrus sampai di jalan, lihat malaikat tidak ada, maka dikatakan sejenak dia berpikir. Jadi salah ya, kalau ada orang bilang Kristen yang beriman, orang kudus itu tidak perlu pakai apa? Pakai pikiran. Orang tidak pakai pikiran, ya orang mendem. Betul ya Pak Yohanes ya. Orang mabuk nah pakai pikiran. Jadi orang beriman pakai pikiran. Iya. Melayani Tuhan. Bukan aku serahkan, biar Tuhan saja yang bicara. Saya harus belajar, saya harus persiapan. Seluruh tim saya ini sedang berpikir, gimana mempersiapkan semuanya. Pakai pikiran. Siska mau berangkat ke gereja ini pakai pikiran enggak? Pakai, puji Tuhan. Syukur kalau gitu sis. Iya kan? Oh yang mau bawa anak aja, mau ke gereja aja, pakai pikiran. Pikiran dipakai apa Bira? Peralatan yang dibutuhkan bayi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang harus pakai pikiran, tetapi kita harus sadari pikiran kita tidak seberapa. Kalau manusia, kayak anakku Vira ini saja, mau berangkat ke gereja, udah mikir yang punya anak-anak kecil, gimana nyiapin kebutuhannya bayi. Betul, ini cucuku dari keluarga Franitar, sama kan? Mikir juga kan? Udah bawa susu tambahan formula, begitu ya, toh? Popok dan sebagainya. Ini anakku Iwan juga ya. Saya dipikir itu, siapkan. Tapi kalau kita sadar, pikiranku kecil, oh ya, pikiran Tuhan besar. Kalau orang tua saja menyiapkan kebutuhannya si kecil, apalagi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pak Elkana, Bu Elkana, ini. Makanya kalau kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, Bu Suko, masih bergumul Pak, urusan anak selesai, Tuhan campur tangan. Sekarang kami masih bergumul, Ibu yang masih dalam kondisi lemah seperti ini. Ini ada, ini hadir. Ya, Tuhan memberkati semua ibu-ibu sepuh, orang-orang sepuh yang ada di online, bahkan yang masih dalam perjalanan ya luar kota. Tadi saya melihat Tuhan menyertai Immanuel. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah ya Samuel, Yosua, kalau katanya ada pendeta khotbah itu kita tidak perlu pakai pikiran, yang penting pakai iman. Petrus ini pakai pikiran. Ada waktunya kita tidak pakai pikiran ketika Tuhan menyatakan mujizat. Gimana bisa mikir gerbang 3 lapis bisa dilewati. Itu pikiran sampai botak, botak tumbuh lagi. Terus apa lagi? Iya, rambutnya mola, male, hitam putih, balik hijau. Terus ungu, terakhir belang telon, saudaraku ini kasih. Iya, tidak bisa. Tapi ketika kita di dalam melangkah, di dalam situasi tidak darurat, ada waktunya Tuhan tolong minta tuntunanmu. Nah sekarang saudara yang dikasih Tuhan, baru sadar, aku mau ke rumah, siapa tadi dikatakan? Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus, karena sadar di rumah itu ada orang yang sedang beribadah, sedang berdoa. Bukadah setuju ya kira-kira, walaupun nggak ditulis bahwa Maria dan seluruh tim doanya diantaranya mendoakan siapa tadi? Petrus yang di dalam penjara. Tapi pada waktu Petrus sampai di tempat itu, apa yang terjadi? Ada pelayannya yang dari dalam itu cepat dibukakan begitu. Begitu didengar kok suaranya Petrus, dia balik. Pintunya nggak dibuka, ngasih tahu kepada kelompok ibu-ibu yang sedang sembahyang berdoa, yang tanpa sadar Roh Kudus tuntun mereka,
mendoakan untuk kebutuhannya si Petrus, bagian dari orang kudus itu. Apa kata mereka yang di dalam? Ah, kamu itu mengigau, ngelindur BE. Itu ya kalau bahasa Surabaya ya. Ngerti ngelindur ya saudara? Jangan-jangan itu rohnya, malaikatnya itu maksudnya rohnya Petrus. Kan Petrus di dalam penjara. Ini satu poin pelajaran lagi. Ya, saudara-saudara semua kita mendoakan suatu doa, tetapi setelah doa kita itu tanpa sadar dijawab Tuhan, kadang-kadang kita lupa, bahkan tidak percaya kalau itu adalah wujud dari jawaban doa. Kalau doakan Petrus, kira-kira doanya gimana? Ya, Maria, saya minta ini daya resumenya Pak Indra. Kira-kira gini Pak. Oh Tuhan, tolong supaya Rasul Petrus berlama-lama di penjara. Kalau bisa jangan sampai dia terbebaskan. Dan cepat-cepat dia juga dipotong kepalanya kayak Yakobus. Kira-kira gitu doanya. Setuju saudaraku? Siapa yang jawab? Kira-kira doanya apa? Kiranya Tuhan membebaskan. Begitu terbebas, apa yang terjadi saudara? Mereka tidak percaya. Lu kan aneh ya, song leader ya. Ya ini ya. Lu kan lucu. Siapa yang pernah punya pengalaman kayak gini? Sudah dapat jawaban-jawaban, lupa bahwa itu Tuhan menjawab. Nah ini masalah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau saudara diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus itu hendak menuntun kita, adalah supaya tiap kita berdoa dan kita terus menjaga konsistensi bahwa doa yang kupanjatkan pasti didengar dan pada waktunya diapakan kira-kira? Dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang lucu. Ini Alkitab. Kasih gambaran, kasih tahu. Ya. Betapa pentingnya setiap orang percaya itu mengetahui. Inilah campur tangan Tuhan. Nah jangan sampai kita itu bersikap bodoh. Apa saja yang kita doakan, saya percaya. Ya hari-hari ini salah satu PR doa kita bersama berkait dengan pembangunan gereja ya. Saya terus membangun iman percaya saya. Membangun pikiran saya bahwa apa yang kita doakan bersama sebagai doa orang-orang kudus pasti akan terwujud. Tuhan yang akan berkarya. Aku memikirkan, aku mau melakukan sesuatu sebisa mungkin yang sebisa-bisanya aku lakukan. Tapi selebihnya siapa yang akan mengerjakan? Tuhan kita Yesus. Coba sekarang camkan itu. Kalau keluargaku ini ada yang doa, ini remaja-remaja ini, kalian punya cita-cita, kalian punya harapan, ya, yang sudah jadi orang tua, yang kadang-kadang kita ini muncul pemikiran gimana nanti anakku. Betul Bu Kasno? Bu Kasno juga kadang-kadang mikir begitu. Dan itu wajar. Jangan merasa tidak rohani. Masa seorang beriman, orang kudus masih harus memikirkan anak-anak? Saya juga mikirkan. Tetapi saudara-saudara, selebihnya Tuhan. Baik anak-anak kita usia sekolah, anak-anak kita usia kuliah, ya, yang harus mungkin sesaat harus pisah rumah dengan keluarga. Kadang-kadang kita timbul yang namanya manusia kecemasan. Ya, nanti anakku di sana jauh dengan biasanya dengan kami orang tua, hampir dialami oleh orang tua yang sempat dibawa masuk dalam ritme kehidupan seperti itu. Tetapi untungnya kita punya Dia dan Roh Kudus ada di dalam kita. Dan itu yang meneguhkan kita. Roh Kudus mengingatkan, anakku berdoa. Kadang tidak ngerti apa yang harus didoakan. Kita ini kan kalau doakan tuh ya secara verbal ini. Kadang-kadang
yang sedang dialami oleh bagian dari orang kudus yang lain itu, kita tidak tahu persis. Itu sebabnya ketika kita sehati berdoa, dan kadang-kadang yang dikaruniai bahasa Roh Kudus, dia berdoa dalam bahasa roh. Dan di antaranya di situ, Tuhan itu menuntun, roh itu menuntun untuk kita sedang berdoa buat kepentingan seseorang tertentu. Yang mungkin kita tidak kenal. Makanya selalu saya bilang, doa itu besar kuasanya. Dan malam hari ini ketika nanti kita melayani, saling mendoakan, saudaraku dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Roh Kudus, mari silakan engkau berkarya. Tuntun dan bimbing aku Tuhan. Bahkan kadang ketika aku lelah, tidak tahu apa yang harus aku doakan. Sementara aku sedang ingin berdoa. Mungkin kita sambil dalam keadaan lelah itu mengucapkan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Dan tanpa kita ngerti, itu adalah bagian-bagian doa yang terarah untuk kepentingan orang kudus atau gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita buka Roma pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 6 dan 7, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Surabaya. Di mana? Iya, Roma. Nah, di Roma lama, saudara juga. Yang sekarang ini tinggal di kota-kota yang lain, ini karena sedang online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tinggal di Roma atau di tempatmu masing-masing, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan, baca bareng, orang-orang kudus. Apa fasilitas yang diberikan Tuhan? Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan. Tuhan ngasih fasilitas. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini berkat. Ya, berkat damai sejahtera. Selalu saya katakan, ayo. Kalau saudara lagi sedih, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau damai sejahtera. Kalau saudara lagi galau, Tuhan, aku minta fasilitas yang daripadamu. Damai sejahtera. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang berdoa, dan barangkali mood kita terganggu, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta apa? Damai sejahtera. Supaya aku juga bisa mendoakan, supaya orang-orang kudus lainnya itu terus di dalam damai sejahtera. Gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Olehnya saya ingin sampaikan buat kita semua, mari kita terus menempatkan diri, membawa hidup kita betul-betul menikmati sebagai bagian dari kerajaan terang itu, yang satu dengan yang lain terus saling menopang. Saya mengucap syukur buat hari ini, karena sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita memuliakan Dia. Dulu waktu kita dengar, kalau antikris nanti ada, betapa sulitnya orang mau beribadah. Lantas diceritakan contoh di Tiongkok, betapa sulit orang itu mau datang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita dengar cerita itu kadang-kadang ngeri. Terjadi masa pandemi, kita tidak bisa kumpul beribadah. Tapi untung saja Tuhan sudah mendesain semuanya. Adanya pelayanan secara streaming online. Wah, dibilang puji Tuhan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan di masa pandemi itu juga bilang, saya malah bergairah. Saya ngomong sama tim saya, gini ya, kalau andai kata kalian itu mau memberi kesempatan, aku mau pelayanan setiap kapan saja untuk memberitakan, tujuannya menguatkan anak-anak Tuhan itu, saya siap sedia. Itu yang terjadi.
Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan sampai hari ini kalau saya ada kesempatan untuk nyampaikan firman itu lah. Ada kesempatan untuk mendoakan. Benar-benar itu bagian penting buat saya. Saya itu rasa rada kecewa ini ya, cerita terus terang saja. Ketika kejadian beberapa hari yang lalu, saya sedang bicara dengan anak saya Paul dan Novita, karena dia sedang minta pertimbangan saya menginfokan, tolong dihubungkan dengan kawan yang ada di rumah sakit lain, rujukan, dan saya hubungi, kemudian ya Pak sudah menelpon juga, kami siap membantu ya saudaraku ini kasih Tuhan. Saya pikir udah melewati kegiatan hari itu, malam itu saya cas HP saya, dan dalam posisi mati, saudara. HP itu tidak on. Dan tidur memang rada malam, sehingga saya pikir udahlah untuk persiapan pelayanan lagi besok, ya saya mau bangun agak siangan dikit. Karena malam itu terganggu, gigi saya itu ngadat. Udah mau copot, enggak mau copot-copot, kalau kesenggol dinding ini, kesakitan berdarah-darah, semalam itu berdarah. Di malam itu. Sehingga ya sudah, saya pikir urusannya sudah selesai, apa ini hubungan sudah gitu. Lah kok dadak saya bangun, saudara. Bersyukur karena kira-kira jam 5 pagi saya baru bisa tidur, itu sampai setengah 8 kali itu saya terbangun. Kemudian saya dapat info bahwa ibunya Novita sudah dipanggil pulang di sorga. Teleponnya Pak Yohanes, teleponnya anak Bigi, ya, WA-nya Giskia, tertunda semua di situ. Sehingga begitu saya lihat, saya bilang, oke, usulannya warga masyarakat ya dimakamkan jam 9 untuk nguber, betul ya Pak Yohanes ya, supaya nanti saudara kita Muslim masih bisa melaksanakan ya ibadah Jumatan. Saya pikir oke dah. Kemudian diinfokan juga, anak Piki sudah order peti. Jadi nggak ada masalah, saya bilang sama tim, oke kita siapkan. Jam 9 sampai setengah 10 kita akan laksanakan. Waduh, enggak biasa-biasanya gitu ya. Saya sampai melewati suatu bagian dari momen begitu ya. Karena saya pikir kan sorenya itu kan PA ya kan, Kamis. Kita udah doa, dah kita serahkan sama Tuhan, yakin. Nah, saya juga enggak ngerti sejauh mana itu kondisinya karena tremor. Ya ini mengenang ya. Mengenang bagian dari orang kudus yang sudah menikmati keindahan sorga. Ya saudaraku ini kasih itu. Ya enggak masalah ini. Kenapa? Ya beliaunya udah bahagia kok. Dan semua juga tertata rapi ya saudaraku. Hanya yang saya katakan saya kecewa. Kok saya tidak ngerti ikuti momen ini. Tapi puji Tuhan semuanya sudah terlaksana, tertata ya saudaraku ini kasih Tuhan. Jam 10 kita tanya info, sudah selesai, kita langsung berangkat ke tempat pemakaman. Nah, semuanya tertata. Hal-hal yang seperti ini bagian ya penting dari pokok-pokok pemikiran saya sebagai hamba Tuhan. Dan kiranya hal yang begitu juga saya puji tim Nazaret yang dikembalakan oleh Pak Yohanes Widodo begitu sikap. Sehingga info yang saya dapatkan sudah tahu matangnya semua. Sudah mandi, sudah pakai pakaian, sudah siap masuk peti jenazah. Dan saya katakan saya bersyukur. Dan ini juga jadi satu support buat wilayah-wilayah lain. Karena hari ini juga ada beberapa di antara yang hadir di dalam ibadah ini secara online. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa tiap kali Tuhan memberikan mandat saya untuk berdoa, itu bagian dari yang sangat penting. Walaupun kadang-kadang waktu masa pandemi itu, tiap kali ada orang ketakutan, saya diam dulu, jangan nangis. Keadaannya gimana ini gini, udah nggak usah takut, nek durung wayai apa? Durung wayai, udah mati. Tuhan akan campur tangan. Tapi kalau sudah wayai, itu sudah di luar domain kita. Saya yakin yang dibutuhkan orang kudus gereja Tuhan adalah damai sejahtera pada zaman ini. Saudara dan saya bisa memiliki dan mendapatkan apa saja dalam dunia ini. Tapi kalau hati jiwamu gersang, tidak ada damai sejahtera,
Apa artinya semua itu? Selalu saya berdoa agar damai sejahtera Tuhan itu memenuhi kehidupan kita semua orang yang percaya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayo kita baca sama-sama. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Saya berharap saudara yang dikasih Tuhan, ini yang ada di sini dan juga yang hadir di online, mari kita sama-sama orang kudus. Konsekuensinya, minta dituntun oleh Roh Kudus, berjalan di dalam kekudusan. Gimana Pak kalau sempat salah? Cepat bertobat, minta ampun. Bertobat itu untuk saya setiap hari. Ketika saya sadar, ada satu kekurangan, ada kesalahan. Jangan membuat pembiaran. Sehingga kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Doa-doamu dituntun Roh Kudus. Dan berkat kuasa doa itu akan sangat besar kuasanya. Ayat terakhir sebelum kita akan masuk sama-sama berdoa. Minta Roh Kudus terus membimbing. Supaya setiap doa yang kusampaikan itu mendatangkan berkat bagi orang-orang kudus. Filemon dekat Ibrani. Filemon pasal 1 ayat yang ke-7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin meneguhkan saudara, saya ingin menghiburkan saudara, dan selanjutnya saya minta saudara juga akan melaksanakan multiplikasi di dalam pelayanan ini, agar orang lain juga terhiburkan melalui saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya kita akan hampiri dia, mohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Agar hari ini, hari yang ketiga, hari Pentakosta, pra-Pentakosta, sungguh kita punya pengalaman khusus. Ya, bagaimana dituntun Roh Kudus di dalam kita menaikkan doa-doa bagi orang-orang kudus itu sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Indra. Puji Tuhan. Saya panggil seluruh tim pelayan. Kita akan naikkan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Hadir di sini, mengalir di bait suci, karena ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang mustahil, amin, amin. Yakini doa-doamu hari ini. Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Dijawab, didengar, dan dikabulkan Tuhan. Haleluya. Bagi orang percaya, karena Roh Haleluya Yesus. turut bekerja antara kita. Silakan jemaat tunduk kepala dan berdoa sementara menyanyi-nyanyikan dengan lagu ini lembut di hadapan Tuhan. Saya panggil pelayan Tuhan yang menyiapkan diri untuk maju ke depan.
kita akan mendampingi keluarga kita, sesama orang kudus ini. Agar sungguh-sungguh tiap-tiap kita di tahun ini mempunyai satu pengalaman khusus secara pribadi dalam pengurapan Roh Kudus dalam masa pra-Pentakosta ini. Kami bergandengan tangan satu sama lain. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan melingkupi kami setiap pelayan. Tuhan, kami sadar kami tidak punya kelebihan, kehebatan dibanding saudara yang lain. Namun melalui otoritas doa ini, kami bermaksud untuk saling mendoakan, mengobarkan kasih karunia Allah melalui pelayanan penumpangan tangan. Olehnya kami mohon Tuhan memperkenankan kami melayani sesama keluarga kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang direncanakan Tuhan terjadi di tengah kami. Haleluya. Silakan doakan keluargamu. Puji Tuhan. Tuhan, ini kami. Kami butuh kekuatan, kami butuh campur tangan Tuhan. Bahkan saat ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang ada di online pun. Terimalah jawaban, uluran tangan dari Tuhan atasmu. Orang-orang kudus semuanya. Bahwasanya apa yang Engkau serukan, Engkau pohonkan, Engkau doakan, tidak akan sampai begitu saja melayang doamu sampai di plafon tempat ini. Tapi Tuhan dengar dan Tuhan campur tangan atas. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar, orang kudus besar kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan, rahmat berkat-Mu Engkau nyatakan turunkan atas anak-anak-Mu. Tuhan, orang tua berdoa untuk generasi di bawahnya, Tuhan jawab doanya. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dia dinyatakan atas setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sakit yang saat ini ada di dalam ibadah ini Tuhan. Secara online. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan. Karena kami tahu kalau Engkau masih menghendaki kami hidup, sakit penyakit apapun, yang paling mengerikan pun, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Sembuh dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan. Segala sesuatu yang perlu dijamah Tuhan, pasti Tuhan menjamah. Roh Kudus sungguh tiada batas. Hamba-hambamu, doa orang kudus didengar dan dikabulkan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Tuhan urapi terus setiap pelayan hamba-hambamu ini dalam pengurapan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, dia setiap orang yang hidup dalam kekudusan,
akan dipakai menjadi berkat sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Itu lagu yang sudah disiapkan. Puji Tuhan. Tangan kami terangkat, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Gerejamu ini lemah. Tidak ada kekuatan jika bukan Engkau yang menguatkan. Tapi karena Engkau yang menguatkan kami, Engkau mendampingi kami berdoa. Kiranya di dunia ini banyak orang yang menerima berkat dari Tuhan. Mengalami keselamatan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan kami berdoa bahkan untuk semua ciptaan-Mu mengalami bahagia yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Sekarang kami sungguh mengucap syukur karena tangan kasih Tuhan ada atas kami semua. Pelayanan yang kami kerjakan pasti tidak sia-sia. Semua jerih lelah umat Tuhan, umat tebusan-Mu, para umat kudus-Mu ada di dalam perhatian Tuhan. Dan semua doa Tuhan pasti memberikan perhatian secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan, jawaban doa menjadi bagian kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara-saudara. Saya serahkan song leader. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala. Kita boleh dikuatkan. Mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Itu yang memberi kekuatan buat kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita pujikan. Bila Roh Allah ada di dalam. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Tuhan berkati ya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Terima kasih banyak, Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup bersama di dalam. Hormat Pak Hendri. Tuhan Roh memberkati. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Sehat selalu untuk hamba. Bukan menari, bukan menari, tidak menari. Malam. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas lawatan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami semua di malam hari ini. KKR Doa Prapentakosta di hari yang ketiga ini ya Tuhan. Dan kami merasakan curahan urapan-Mu semakin
Kau curahkan bagi kami semuanya. Dan kami semakin kuat, kami semakin teguh di dalam Tuhan, dan kami semakin mendekati atas jawaban-jawaban doa yang sedang kami gumulkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat ini tidak mustahil, Tuhan sudah menjawab setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan hidup kami semakin berserah diri ke dalam tuntunan Roh Kudus, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersehati kami berdoa untuk Bapak Gembala dan seluruh tim yang sudah melayani dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, Kau terus menambah-nambahkan hikmat pewahyuan, pengurapan, dan talenta yang dari Tuhan, sehingga pelayanan kami bersama terus menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, semua pasti sudah dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa dan kami menghaturkan setiap persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan, Engkau memberkati, sehingga benda yang mati ini Tuhan ubahkan menjadi sarana yang hidup untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku atas kami sekalian, sehingga kami semua terpelihara dalam berkat Tuhan, bahkan keturunan kami semua ada dalam perhatian Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersyafaat untuk kota Surabaya yang kami cintai. Tuhan berkati kota ini, sehingga kota ini terus dalam anugerah dan rancangan penyelamatan Tuhan. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh staf pemerintahan yang ada di kota ini. Tuhan memberkati. Bahkan dimanapun kami berada, ya Tuhan, Tuhan memberkati. Bagi rekan-rekan kami yang beribadah secara online, dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kota, tempat di mana mereka semua beribadah. Terima kasih, kami juga sisipkan doa kami untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa tercurah bagi bangsa negara ini, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan di bangsa negara Indonesia ini ya Bapa. Dan Tuhan terus memberkati dan mengurapi seluruh pemimpin, dari yang paling atas sampai yang di bawah, semua dalam berkat pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rangkaian KKR doa di hari-hari mendatang. Hari keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kami yakin lawatan Tuhan semakin tercurah bagi kami semuanya. Dan kami semakin bertekun di dalam doa untuk kami semakin berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk hotel di mana kami berada, Hotel Cendana. Tuhan juga memberkati hotel ini, dan biarlah kehadiran kami membawa berkat bagi hotel ini. Terima kasih Tuhan. Selebihnya kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, menopang, menaungi kami semua, sehingga kami semua ada dalam perhatian Tuhan senantiasa. Sekarang, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir yang kedua kali menjemput kita ke surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudara untuk bersesaat dulu sejenak sebelum nanti kita akan meninggalkan ruangan ini.